Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses desain pada zakat input ya. Sekarang kita ke zakat input untuk properti live wire-nya. Di sini ada di sedekah, kemudian di sini masih infak ya. Kita ganti dengan sedekah. Oke, kita save, kemudian di render kita akan coba membuat sebuah logika. Nah, ketika proses pembayarannya dengan uang, nanti kita akan menentukan berapa sih jumlah sedekah yang bisa kita tuliskan ya, yang sudah ditetapkan. Misalkan sedekahnya itu per jiwanya adalah Rp2.000. Kemudian untuk pembayaran zakat dengan beras itu 2,5 kg, dan untuk pembayaran zakat dengan uang itu per orangnya adalah misalkan Rp25.000. Nanti kita akan buat settingnya, tapi untuk saat ini kita hardcode manual saja untuk jumlah untuk pembuatan ketetapan yang ada di yang harus dibayarkan oleh si penyetor zakat. Oke, kita buat if ya, kemudian misalkan tulis uangnya kita itu sama dengan 0. Kita buat logika dulu, maka infaknya diisi dengan jumlah jiwanya dikalikan dengan Rp2.000. Oke, yang pertama. Yang kedua, jika uangnya itu sama lebih kecil atau sama dengan jumlah. Nah, kalau uang kita kan misalkan kita tetapkan 25.000 dikali dengan jiwa, maka kita isi sedekahnya dengan infaknya dengan 0. Jadi kalau uangnya itu kurang dari 25.000 kali jumlah jiwanya, misalkan ada orang yang membayar hanya misalkan 2 orang Rp50.000, jadi dia hanya membayar 25.000, maka tetap diisi infaknya 0. Oke, nanti kita lihat ya. Save lagi. Kalau uangnya itu lebih kecil lagi atau sama dengan, misalkan kita buat 25.000 dikali dengan jumlah jiwa ditambah dengan ya, jiwa dikali dengan Rp2.000, maka infaknya kita isi dengan infak sama dengan uang dikurangi dengan 25.000 dikali dengan jumlah jiwanya. Oke, terakhir, kalau dia memenuhi syarat semua, jika uangnya itu lebih besar nilainya dari yang ini tadi, kita bisa copy ini. Jadi kalau nilai uangnya besar ini, maka kita isi dengan
sekarang kalau dia pembayarannya, misalkan if jika bayarnya menggunakan beras, maka sedekahnya tentunya ya diisi dengan beras dikurang dengan 2,5 kilogram dikali dengan jumlah jiwa, itu ya lebih kecil sama dengan 0, maka kita isi dengan 0. Jika tidak, maka itu dikurangi dengan 2,5 kilogram kali dengan jiwa. Nah, kalau pembayarannya dengan uang, bayar sama-sama dengan uang, maka sedekah itu diisi dengan, nah kita buat ternary operator lagi di sini. Uang itu lebih kecil dari, misalkan 25.000 dikali dengan jumlah jiwa, ya, ditambahkan dengan jiwa dikali dengan 2.000 rupiah, maka kita isi dengan 0. Jika tidak, ya uang itu dikurangi dengan infak, ya, dikurangi lagi dengan 25.000 dikali dengan jiwa. Oke, itu sedikit logika tentang bagaimana mengisi form infak dengan sedekah. Karena ketika kita misalkan kewajiban zakatnya adalah 25.000, dia membayar 26.000, maka si 1.000-nya itu masuk ke dalam infak. Nah, ketika sudah mencukupi, maka dimasukkan kembali ke form sedekahnya. Oke. Kita sekarang masuk pada logika untuk proses submit. Karena metode yang kita buat adalah create, maka kita buat sebuah metode satu lagi, public function create. Nah, sekarang kita buat datanya, ya, dollar data, kita ambil variabel data, kita bikin array. Nah, si user ID tadi itu kita isi dengan out user ID. Artinya siapa yang menginputkan data zakat ini. Untuk nama diisi dengan nama. Selanjutnya jiwa diisi dengan jiwa, bayar diisi juga dengan bayar. Kalau beras, uang, beras, uang,
infak kita isi dengan infak, dan terakhir sedekah. Sedekah kita isi dengan sedekah. Selanjutnya kita ini titik koma ya. Kita panggil modelnya zakat ya, model zakat, jangan lupa di enter supaya masuk di sini ya. Create data tadi, jadi kita akan melakukan proses create pada data. Untuk ini terlihat seperti error tapi sebenarnya tidak. Nah, kita punya kondisi lagi ya. Jika biaya yang dibayar adalah beras, maka ya kita harus membuat yang dibayar beras. Nah, nanti akan ketahuan. Oke, kita buat dulu pembayaran, misalkan bayar beras, itu kita buat dulu logikanya. Bis bayar itu misalkan bayarnya dia menggunakan beras, maka diisi dengan dis bayar beras ya, beras dikurangi dengan sedekahnya. Nah, jika tidak, maka isi saja dengan dis beras. Oke, itu untuk yang beras. Sekarang bagaimana kalau dia bayarnya uang? Kita buat variabel bayar uang. Jika itu sama dengan uang, maka diisi dis uang itu dikurangi dengan infaknya, dikurangi lagi dengan sedekahnya. Jika tidak, maka ya diisi dengan dis. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah variabel seperti ini, maka si beras tadi ini kita isi dengan bayar beras, dan yang ini kita isi dengan bayar uang. Oke. Untuk create ini bisa kita redirect. Setelah kita melakukan proses input, kita redirect intended. Oke, ya, mungkin sudah masuk, tidak ada ya. Redirect intended, kita ke root, kita kembalikan ke tabel tadi, zakat index ya. Zakat list, kemudian absolute false, Oke, kita coba dulu logikanya. Misalkan sama, jumlah jiwanya 3, membayar dengan uang, otomatis infaknya pasti 6.000. Tapi kalau kita isi ya, karena kewajiban bayar zakat fitrahnya adalah
isi di sini ya. Misalkan kalau 3 itu kita isi dulu lah supaya ketahuan sebenarnya berapa sih kewajiban membayar zakatnya. Misalkan kalau dia beras ya, maka kita 2,5 kali jiwanya, jumlah jiwa ya. Sehingga kalau yang di sini infak yang dibayarkan 2.000 dikali jumlah jiwanya. 2.000 kali jumlah jiwa atau disjiwa saja. Kita buat number format supaya terformat. Oke, kalau dia membayar uang, misalkan kita tetapkan sebenarnya nomor format karena dia bentuk uang 25.000 dikali jiwanya ditambahkan dengan infak. Oke, kita lihat di browser. Misalkan jumlah jiwanya 3 orang, maka otomatis infaknya akan terbaca 6.000. Oke. Kalau dia membayar dengan beras, maka kewajiban membayar zakat fitrahnya adalah 7,5 kg dan infaknya 6.000. Nah, bagaimana kalau dia tidak membayar infak? Nah, tinggal kita hapus saja ini, kita jadikan dia 0. Nah, kalau dia membayar uang, ya, nah, misalkan kewajibannya membayar zakat fitrah 75.000, dia membayarkan 75.000. Ketika kita tap, otomatis menjadi 0 jumlah infaknya, karena ya tidak ada uang yang dibuat infak lagi selain zakat saja. Begitu juga ketika dia membayar hanya misalkan ya 60.000, maka infaknya tetap 0. Makanya logika tadi yang saya tuliskan di sini ya, yang lumayan agak panjang ya seperti itu. Oke. Nah, misalkan yang dibayarkan adalah 100.000, maka otomatis jumlah infaknya 6.000 sesuai dengan jumlah jiwanya karena 3 kali 2.000. Nah, bagaimana jika zakat fitrah yang dibayarkan 75.000, dia hanya membayar sebesar 80.000? Otomatis 5.000 dari sisa 80.000 tadi itu menjadi infak dan sedekahnya 0. Kalau dia membayar misalkan 81.000, nah 6.000 berarti pas dengan zakat fitrah dengan infak, tetapi tidak ada sedekah. Tapi ketika 82.000, maka otomatis infaknya tetap 6.000 dan sedekahnya 1.000. Dalam kasus ini kita akan coba ke 100. Jadi infaknya 6.000, sedekahnya 19.000. Yang masuk sebagai zakat fitrah nanti sebesar 75.000. Oke, kita lihat, kita create input data. Apakah ada yang error? Oke. Enable all component. Oke, kita lihat dulu di method. Oke, metodenya itu created. Oh, sorry. Ini harusnya create ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan jumlah jiwa 3 membayar dengan uang sebesar 100.000. Maka otomatis kita input. Kita lihat lagi. Nah, ketika kita melihat ada error seperti ini,
user ID to variable property to allow mass assignment. Mass assignment itu kesalahan kita ada di sini. Di model di zakat sini kita belum melakukan proses mass assignment. Jadi caranya adalah protected. Kita harus menuliskan tabel-tabel apa yang bisa di-input, yang bisa diinputkan ke dalam database. Protected variable apa saja, mulai dari user ID. ID tidak perlu. Kemudian apa lagi? Nama jiwa bayar beras ya. Uang infak sedekah. Oke, cukup. Aduh. Kita ulangi lagi sekali. Orang pembayarannya dengan uang kan 100.000. Oke, kita input data. Kita lihat errornya. User ID add user ID. Kita belum definisikan user ID pada properti yang di atas ya. Harusnya kita definisikan dulu. Harusnya tidak perlu kita definisikan. Coba ganti ini menjadi function out it's out ya. Kita enter dulu yang di sini out limit support pasang yang di user ID. Kita lihat dulu apakah error. Jadi sudah masuk di sini ya. Oke. Harusnya out user ID tidak perlu kita definisikan. Kita create kita tidak perlu lagi definisikan ini. Kita ulangi lagi. Input. Oke. Sepertinya ada kesalahan. Saya tahu.
pertama kita buat dulu, kita ganti saja. Ini kita uncommon, kita buat saja protective guarded ya, guarded saja. Oke, kita kosongkan sama saja ya, guarded. Kalau kita cek belum bisa, nanti kita akan coba cara lain lagi. Orang gila uangnya 100.000, kita input data, oke, masuk ya. Sebenarnya oke. Nah, data tadi itu kita lihat di table plus di data, kita refresh, maka uang yang masuk sekitar 75.000, kemudian infaknya 6.000 sekitar ini, berasnya tidak ada, dan seterusnya. Oke, saya pikir aman untuk proses inputnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan datanya di sini, ya, karena ini hanya baru hardcode biasa. Oke, kita ke zakat, kemudian di list. Oke, kita coba tampilkan dulu, kita buat di atas ini variabel zakat, kita isi dengan atau di atas ini zakat ya. Oke, nah kita buat di sini zakat sama dengan, kita panggil model zakat, zakat model, kita enter, masuk di sini, kemudian tampilkan berdasarkan terakhir ya, latest. Kemudian kita membuat paginet. Oke, paginetnya berapa kita bisa sesuaikan ya, misalkan di sini kita tentukan list paginet sama dengan public paginet sama dengan 5 ya, kita bisa tulis di sini this paginet. Ini public paginet. Jadi paginet yang di sini diisi dengan 5. Oke, belum muncul ya data yang tadi ya. Kalau kita lihat kan ini clear ya. Kita mau coba hardcode ya, sudah kita definisikan variabelnya, maka kita akan masukkan di zakat sini ya, di left wire zakat list. Oke, kita for each dulu ya, for each zakat as zakat. Oke, zakat as index gitu ya. Kemudian kita pakai saja item, and for each kita simpan di sini. Oke, ini tanggal ya, isi tanggal dan seterusnya. Oke, yang ini untuk nomor kita pakai di zakat yang di sini. Kemudian kita lihat dulu item loss index.
item, kemudian item jiwa, item bayar, item beras, sini kita lihat dulu. Terus bayar berupa uang beras, berasnya harusnya kosong. Ini ada beras, uang, infak, sedekah, infak, ini lagi sedekah, ini ambil. Actionnya oke, misalkan kayak gitu dan seterusnya. Kita lihat, nah untuk anak tidak bisa masuk. Kenapa? Karena yang di sini adalah ID-nya, ID dari user ya. Kalau kita lihat di sini ya, satu ya, harusnya user ID. Kalau user ID user ID, tapi ya, harusnya kan kita tidak mungkin menampilkan ini. Yang kita tampilkan adalah namanya. Jadi caranya kita harus buat relasi pada model zakat dengan user. Nah, karena zakat itu ya, karena si user itu bisa, zakat itu si user itu hanya bisa zakat itu hanya bisa diinput oleh user ya. Jadi satu zakat itu hanya memiliki satu user. Beda dengan user yang bisa memiliki banyak inputan zakat. Oke, jadi kita public function, kita buat relasinya users. This kita return dulu, return this belongs to kemudian user class. Oke, ini sehingga kita coba users ya, misalkan kalau kita lihat di sini di zakat users Oke, kita lihat, kita buat dulu di sini public di model user ya, di function zakat. Jadi si user itu bisa menginputkan banyak data zakat ya. Return is has money, kemudian zakat kelas. Oke, kalau kita refresh harusnya dia akan muncul di sini di list users, item users. Kalau user item users, coba kalau kita buat function user,
Selanjutnya kita lihat di sini. Hmm, user ya. Sorry. Harusnya muncul dia namanya user tadi itu. Tinggal kita bind saja name. Oke, ya, jadi si amilnya adalah Mas B. Oke, itu kita bisa lanjutkan lagi, misalkan siapa tiga berasnya misalkan 10 sedekahnya 2,5. Oke, input. Oke, 7,5 46.000. Kita lihat di database, masuk. Oke, kita tambah lagi, misalkan 9 kilo, sedekahnya 1,5, yang masuk ke dalam database adalah 7,5. Oke, kita input 7,5. Amilnya kalau kita login sebagai amil yang lain ya, maka yang di sini tukar orang. Oke, kita coba logout dulu, kita registrasikan satu orang lagi, misalkan atas nama ini create account. Kita klik data zakat, kita create, misalkan 4 orang, bayar dengan beras misalkan 12 kilo. Kita input, nama amilnya adalah Vendial. Oke, sekarang kita buat dulu, kalau dia uang maka kita buat number format. Infak itu kita buat number formatnya supaya kemudian uang juga seperti itu. Ya. Nah, kalau dia nol maka kita misalkan ya di item uang itu sama dengan kosong, ada maka kita isi dengan ini, jika tidak kita isi dengan strip. Oke, kemudian beras juga begitu. Kalau berasnya ada ya diisi dengan dia. Jadi kalau tidak ada ya diisi dengan. Oke, ya ini tidak ada berasnya. Nah, sedekah, jika sedekahnya uang maka kita format seperti ini. Jika sedekahnya berupa beras ya dibiarkan aja. Oke, kita ini jika sedekah item, kita hapus dulu ini. Kalau item bayarnya itu sama dengan uang, maka kita isi dengan item. Kalau tidak ya diisi dengan item sedekah biasa, supaya ya seperti ini.
Itu dulu untuk input data ya. Ada beberapa hal yang harus kita tweak nanti. Misalkan contoh di sini karena kita sudah membuat relasi tadi, kita harus tambahkan width besar ya. Oke, nanti kita akan tambahkan juga dengan pagination dan search yang ada di sini. Cukup untuk video ini, kita lanjut di video berikutnya.